Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Agustiningsih dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Saya akan menjelaskan tentang obat yang berpengaruh pada darah. Materi pembahasan yang akan saya bahas meliputi definisi obat dan darah, definisi trombosis, perdarahan, dan anemia, senyawa-senyawa antiplatetet, antikoagulan, obat untuk mengatasi perdarahan, obat trombolitik, dan pengobatan untuk anemia. Materi yang pertama yaitu definisi obat dan darah. Obat merupakan suatu zat kimia yang dapat digunakan untuk diagnosis suatu penyakit dan dapat mengurangi rasa sakit serta mengobati atau mencegah penyakit sehingga penyakit dapat sembuh. Darah adalah cairan tubuh pada manusia dan hewan lainnya yang mengangkut senyawa penting seperti nutrisi dan oksigen ke dalam sel dan mentransport produk buangan metabolik dari sel. Obat-obat yang mempengaruhi darah. Obat-obat yang termasuk golongan ini yakni obat yang berguna untuk mengobati 3 kelainan darah yang penting, antara lain trombosis, perdarahan, dan anemia. Materi yang kedua yaitu definisi trombosis, perdarahan, dan anemia. Trombosis yaitu pembekuan yang tidak diharapkan dalam pembuluh darah atau jantung dan merupakan gangguan hemostatis yang sering dijumpai. Perdarahan. Gangguan perdarahan yang termasuk kegagalan hemostatis kurang sering dibandingkan penyakit tromboembolik dan termasuk hemofilia dan defisiensi vitamin K. Anemia yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Proses hemostatis terdiri atas 3 fase. Fase yang pertama, koagulasi. Fase yang kedua, vaskular. Dan fase yang ketiga, platetet. Fase fibrinolitik yang terjadi setelahnya mencegah penyebaran proses pembekuan yang tak terkontrol di luar tempat cedera. Platetet memberikan respon terhadap cedera jaringan dengan melekat pada tempat cedera, kemudian melepaskan granul-granul yang mengandung mediator kimiawi yang meningkatkan agregasi. Faktor-faktor yang dilepaskan oleh platetet dan jaringan yang cedera menyebabkan aktivasi serangkaian tahap koagulasi. Keadaan ini menyebabkan pembekuan trombin yang selanjutnya mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Materi yang ketiga yaitu senyawa-senyawa antiplatetet. Obat-obat golongan ini mengurangi pembentukan sinyal-sinyal kimia yang mencetuskan agregasi platetet atau agregasi trombosit. Zat-zat ini terbukti mencegah dan mengobati penyakit kardiovaskular oklusif, mempertahankan cangkok vaskular dan keutuhan arteri, dan sebagai tambahan untuk terapi trombolik dalam infark miokard. Obat yang termasuk golongan ini yang pertama, ticlodipin. Bekerja sebagai inhibitor agregasi trombosit, tetapi mekanisme kerjanya berbeda dengan aspirin. Obat ini menghambat jalan ADP yang ikut dalam pengikatan trombosit menjadi fibrinogen dan terhadap lainnya. Obat dapat menyebabkan perdarahan yang lama. Efek samping serius yaitu neutropenia. Yang kedua, aspirin. Aspirin menghambat sintesis A2 dari asam arakidonat dalam trombosit dan inhibisi siklooksigenase. Supresi agregasi trombosit
berlangsung selama kehidupan trombosit untuk mengurangi infark miokard berulang dan mengurangi cerebral. Yang ketiga, dipiridamol, vasodilator koroner untuk mencegah angina pectoris bersama dengan warfarin dan efektif menghambat embolisasi katup jantung prostetik. Materi yang keempat yaitu antikoagulan. Obat antikoagulan menghambat perkembangan dan pembesaran bekuan. Efek samping utama semua antikoagulan adalah hemoragi. Obat-obat antikoagulan antara lain warfarin dan heparin. Warfarin bekerja dengan menghasilkan faktor pembekuan darah yang tidak aktif dan memiliki efek samping gangguan perdarahan. Heparin mengganggu aktivasi faktor pembekuan baik pada jalur intrinsik maupun ekstrinsik. Kerja utama heparin disebabkan oleh pengikatan heparin pada antitrombin 3. Heparin merupakan antikoagulan suntikan. Kerjanya cepat dan sering digunakan untuk kasus darurat penghambat pembentukan trombus. Mekanisme kerja heparin. Yang pertama, terikat pada antitrombin 3 menyebabkan perubahan bentuk yang memudahkan antitrombin menyatu dan menghambat trombin. Yang kedua, pemberian jangka panjang menyebabkan penurunan aktivitas antitrombin 3 dan dapat meningkatkan resiko trombosis. Selanjutnya, kegunaan terapi heparin. Heparin digunakan untuk embolisme paru, pencegahan trombosis vena pasca bedah elektif dan penderita infark miokard akut, menurunkan resiko tromboembolik berulang, dan digunakan saat penggunaan alat ekstrakorporeal untuk mencegah trombosis. Materi yang kelima yaitu obat untuk mengatasi perdarahan. Masalah perdarahan mungkin terjadi karena kondisi patologis atau hemofilia atau keadaan fibrinolitik yang terjadi pasca bedah prostatektomi. Contoh obatnya yang pertama asam aminokaproat dan tranexamat, yang kedua protamin sulfat, dan yang ketiga vitamin K. Materi yang keenam yaitu obat trombolitik. Penyakit tromboembolik akut pada pasien dapat diobati dengan obat yang mengaktifkan konversi plasminogen menjadi plasmin. Contoh obatnya meliputi alteplase, streptokinase, anistreptase, dan urokinase. Materi yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pengobatan untuk anemia. Yang pertama, eritropoietin atau glikoprotein yang dibuat oleh ginjal yang berfungsi untuk mengatur proliferasi eritrosit dan diferensiasi dalam sumsum tulang, dan efektif untuk pengobatan anemia pasien ginjal stadium akhir, anemia pada pasien HIV, dan anemia pada pasien kanker. Yang kedua, asam folat, dan yang ketiga, cyanocobalamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.